nambah pengalaman lah dibaca ya. Cuma ini kalau gandul begini nggak dikasih batas-batasan, nggak bawa syarah Fathul Mu'innya. Kalau di situ ringkas saja. Yang keempat masih apa? Baca Fatihah. Ayo mari kita perpanjang mengenai masalah Fatihah di dalam qiraatul Fatihah ini. Nah, menyangkut dalam sah dan tidaknya sholat, pentingnya Fatihah. Tadi Bapak dengar kuliah begitu, hilang lagi ujungnya itu. Kadang-kadang biasanya begitu di Walabrolin itu tasjidnya hilang. Kenapa nggak dijaga gitu? Pembahasan Fatihahnya kemarin berhubungan dengan imam. Wa arba'uha qira'atu Fatihati kulla rak'atin. Yang keempat rukunnya sholat itu adalah qira'atul Fatihah kulla rak'atin, setiap rakaat ada Fatihahnya. Fi qiyamiha, di dalam berdiri. Di khabari syaikhani la sholata liman lam yaqra'a bi Fatihati kitab. Kata Nabi, la sholat, tidaklah sholat liman lam yaqra, bagi orang lam yaqra yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, yang membaca Al-Fatihah, kitab Quran. Ai fi kulli rakaatin, artinya di dalam setiap rakaat. Illa rakaata masbukina, ini yang perlu dimengerti lagi. Kecuali atau di luar rakaatnya makmum masbuk. Maksudnya seperti apa sih masbuk itu? Fala tajibu alaihi, tidak wajib apa Fatihahnya atas makmum masbuk fiha, di dalam sholat yang haitsu lam yudrik, yang sekiranya tidak menemui. Bagi makmum masbuk itu menemui apa? Zamanan, waktu yang yasaul Fatihah, yang memuat waktunya membaca Fatihah. Min qiyamil imam, tidak ketemunya dari berdirinya imam. Karena tertinggal sholatnya, imam masuk kan tertinggal, termasuk tertinggal apa tadi? Takbiratul ihram sudah terbilang masuk. Tertinggal Fatihah, nah imam baca surat, kita datang Allahu Akbar, baru alhamdulillah, imam sudah rukuk. Itu tidak wajib menyempurnakan, tapi ditanggung imam, paham? Gitu. Tapi jangan buru-buru, makanya yang betul saja, Pak. Karena tertinggal waktunya begitu, biasanya begitu kan. Sudah rusak, sudah. Senyampainya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi masih menjumpai imam masih membaca surat, cuma sudah di ujung surat yang dibaca itu. Tapi kalau bacanya kayak tadi enak, enjoy. Wah. Paham ya? Itu namanya makmum masuk, makmum yang tertinggal sebagian rukunya sholat disebut makmum masbuk. Kalau makmum yang sempurna namanya makmum apa? Ya makmum sempurna. Satu coba di telingamu, makmum muafik namanya.
Makmum ada dua, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Makmum yang tidak sempurna secara keseluruhan. Makmum yang sempurna, makmum yang suci namanya makmum muwafiq. Menjumpai imamnya takbiratul ihram. Itu namanya muwafiq. Sempurna sholatnya. Nah, ini sudah begitu. Atau, nah ini ada tambahan. Tadi lam yudrik zamanan yasa'ul fatihata min qiyamil imam. Tidak menyampai, tidak kesampaian menjumpai fatihahnya imam. Walau fi kulli raqatin, walaupun di setiap rakaatnya. Disabqihi karena cepatnya atau mendahului fil ula imam di dalam rakaat yang pertama, akhirnya tertinggal semua. Gitu. Terus waktu khaliful makmum, dan karena tertinggalnya makmum, apa? Wa tahliful makmumi, karena tertinggal karinya makmum, tertinggalnya makmum, anhu dari imam, bizahmatin au nisyanin, karena desak-desakan, bizahmatin karena desak-desakan makmumnya, au nisyanin atau lali, lupa, au bud'in atau telat, kendor, lambat karena sudah tua. Tuh, apa? Au bud'in harokatin karena lambat gerakannya sampai tertinggal fatihahnya. Kan desak-desakan begitu, itu sudah tua lah begitu. Nah, otomatis tertinggal gerakannya oleh makmum. Begitu berdiri, akhir waladhdallin, sudah baca surat. Baru baca surat, ya karena sudah tua bin, susah ngomong. Kamu nanti merasakan dan 60 itu aduh, nggak bisa di sana ini, cepatin nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada sudah gitu. Sekarang ini ya kamu ngomong santai, saya nakar giginya masih penuh. Bentar lagi tunggu aja nanti. Sudah saatnya alhamdulillah. Kalau pas kayak tadi begitu ya enak kayak tapi nanti pas usia 60 jadi imam. Paling kayak tahun terbang. Kayak kalau ada begitu jangan jadi. Kamu sekolah si baji tuh. Apa ayo. Tahu-tahu aduh. Al-Fatihah jelas. Itu karena memang faktor usia. Berat mengucapkan, sudah gerakannya sudah berat. Nah, kalau demikian yang terjadi karena lambatnya gerakan, tertinggal Fatihahnya tidak menjadikan batalnya sholat. Nah, tidak mengulangi Fatihah itu. Paham sudah? Jadi karena satu mampu masbuk tidak kesampaian, tetapi menemui imam ruku. Begitu datang sudah sudah lepas sudah Fatihah sudah selesai, dia lagi baca suratnya cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Nah, makmum baru Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kedapatannya dia masih baru selesai itu masih penting. Kecuali disengaja, nah di sini. Walau ta'akhkhara masbuqul lam yastaghil bi sunnatil itmamil Fatihah. Jika tertinggal masbuk, siapa makmum masbuk, lam yastaghil bi sunnah, jikalau tidak melakukan kesunahan-kesunahan,
Lismamil Fatihah, karena menyempurnakan Fatihah. Falam yudrik imama, lalu tidak menemui si makmum masbuk tadi imama terhadap imamnya, illa wa huwa mu'tadilun, kecuali imam, di luar imam itu itidal, imamnya sudah itidal. Paham itidal? Paham itidal enggak? Apa itu? Setelah ruku namanya i'tidal. Sampai tertinggal 2 rukun. Wa huwa mu'tadilun, maka lago disebut tidak sempurna. Dia harus menambah 1 rakaat lagi. Atau dilambat-lambatkan sengaja begitu. Biasanya ada begitu. Rukunya lama betul, tidak memperkirakan ini. Padahal imam sudah Allah, sudah takbir intikal. Ada yang begitu, ada. Lah, begitu bangun imam sujud, nah itu lago yang begitu. Ya sunnah ada ukuran kadar sunnah begitu. Kalau sampai tertinggal 2 rukun, kan 2 rukun. Ya i'tidal kan di situ ada tumanina. Tumanina itu kan hukumnya wajib, rukun juga setiap gerakan. Antar gerakan itu ada tumanina, ketenangan. Nah, kalau sampai tertinggal 2 rukun maka lago. Tertinggal namanya. Itu namanya kalau tidak ditambahi rakaat setelah salamnya imam, ya batal, sholatnya enggak sempurna. Terus ma'a basmalah serta bismillah. Nah ini sudah bagi kita enggak usah diragukan lagi. Fi qiraatil basmalah. Sebab khawatir kalau kita sholat, makanya karena bismillah di dalam ini dihukumi wajib. Kalau kita sholat kepada imam, kepada teman kita yang tidak bismillah, maka hukumnya batal. Maka harus wajib mufaraqah. Gitu. Tapi kalau mereka cuma sekedar pelan-pelan, tidak masalah, yang penting dibaca bismillahnya. Walaupun mereka menganggap sunnah, tetapi dibaca. Kan dibaca. Yang membatalkan itu tidak dibaca bismillahnya, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada hadis dari Siti Aisyah mengatakan begitu. Tuh, katanya hadis qudsi, bukan hadis qudsi, ya. Hadis umum saja. Nah, perawinya Siti Aisyah mengatakan begitu. Sholat dengan Nabi tidak membaca bismillah. Tapi sahabat Abu Hurairah, aku tidak pernah lepas sholatnya dengan Nabi. Setiap di masjid, Nabi tidak pernah tertinggal membaca bismillah setiap Fatihah. Nah, sedangkan sholat dengan Siti Aisyah itu di rumah. Mana yang lebih kuat? Tinggal dipikir aja begitu. Ternyata kan jelas kalau ditafsir itu dari segi mana, dari segi kejadian sholat dengan Siti Aisyah, mengatakan Siti Aisyah. Nah ini mengatakan sahabat Abu Hurairah. Maka dari situlah Imam Syafi'i mengambil pendapatnya Abu Hurairah. Karena dengan orang lain berarti sholatnya sholat fardu di masjid. Ya bisa jadi sholat di rumah, kadang terdengar, kadang tidak. Oh, karena nikmatnya begitu, kalau sudah ya betul-betul asmanya itu, nah, baru alhamdulillah. Nah kadang bisa jadi begitu. Ya ada apa juga begitu, kadang-kadang bismillahnya hilang, alhamdulillah. Nah, begitu juga. Fa innaha ayatu minha li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha. Nah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'aha, membaca Fatihah
Summal Fatihata nuli lalu terhadap Fatihah wa addaha dan menganggap Nabi hak terhadap bismillah itu ayatan minha sebagian daripada ayatnya Fatihah. Itu adalah patokan dari kita begitu. Artinya Nabi begitu qara'aha summal Fatihata wa addaha ayatan minha wa qadda min kulli suratin ghairi bara'ah. Dan makanya sahabat menerapkan di setiap Quran itu tertuliskan Bismillahirrahmanirrahim ghairi bara'atan kecuali surat Bara'ah. Taubah, surat Taubah itu. Macanya maknanya tak bahas lagi nih, terulang karena tadi begitu Bapak dengar. Ma'a tasdidatin. Beberapa tasdidnya. Fiha di dalam Fatihah wahia arba'a asrota. Itu tasdidnya ada 14. Kenapa harus ditasdidkan? Karena di annal harfal musaddada, setiap huruf yang ditasdid itu isinya 2 huruf. Istilah bahasa ilmu nahwu namanya mudha'af. Dirangkap. In asalnya innana. Summa asalnya summama, begitu. Di harfa ini di annal harfal musaddada fi harfa ini. Karena sesungguhnya huruf yang ditasdidi itu apa namanya? Di harfa ini artinya 2 huruf. Fa idza khaffafa, maka apabila tidak ditasdid matikan batola minha, maka menghilangkan 1 huruf harfun. Kayak begitu. Jadi betul-betul ditasdidkan. Baru sih penjemarannya begitu. Aduh, banyak betul. Udahlah langsung kita ke wa makharijiha terus dicatat. Ay hurufi kama kharaji godin wa ghairiha falau abdala qadirun. Wa makharija dan serta menjaga beberapa makhrajnya huruf. Nah, ini yang menyempurnakan sholat juga. Hurufnya makhrajnya makanya belajar. Ya kan ingin menambah nilai ibadah sholatnya, ya belajarlah begitu. Belajar pun kadang-kadang begitu, kadang lupa. Jangan sampai waladhdallin, hilang tasdidnya. Atasnya Fatihah itu ada 14, biasanya begitu. Kebanyakan terlalu banyak cengkoknya hilang. Tahu cengkok kan? Ya. Nggak usah banyak cengkok, walau baru din ya hilang tasdidnya, itu hilang. Nah ini dalam sesungguhnya kalau dalam qiraatul Fatihah itu tidak boleh yang demikian. Walau kagetkan saja begitu. Nah, namanya mutawal. Sebut mad lazim, mutawal, musyaqqal. Mad wajib dipanjangkan, mutawal yang lebih dipanjangkan lagi, musyaqqal ditasdidkan. Namanya mad lazim, mad yang wajib dipanjangkan. Hukumnya begitu. Makanya kita baca Quran tidak pakai ilmu tasdid, hukumnya dosa. Nah, setiap mana yang diwajibkan di dalam sholat tidak pakai tasdid, maka bisa membatalkan sholat. Ini masalahnya. Makanya kalau yang tidak diwajibkan di dalam sholat, kayak baca surat watini wa zaituni, salah pun tidak membatalkan sholat. Ini pengalaman. Baca wadduha wal laili, yang belangsat bacanya lupa. Wadduha berhenti sampai begitu.
Kalau berhenti lupa, ganti surat yang lain yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Berhenti. Oh, kelanjutan ini ya. Ganti kompak belum ini. Gitu Ben, langsung aja lah. Yang cari surat yang paling fasih aja yang paling. Yaitu surat Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Punya kuat itu. Iya. Biar makmumnya mantap begitu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo mari kita sedikit mengenal makharijul huruf ya. Ayil huruf ka makhraji dhatin wa ghairiha. Kayak makhrajnya dot. Dot itu short bertitik namanya. Nah, begitu. Kalau to bertitik masuk lagi do. Nah, walau dot apa do. Nah, ini mulai belajar makhrajul huruf. Falau abdalah qadirun, maka jika ganti bagi orang yang kuasa, auman amkanahu yang memungkinkan, ta'allamu belajar, masih bisa belajar, hukumnya wajib. Kecuali sudah belajar, kemampuannya sudah tok. Kami sudah itu. An'amta. Enak juga, susah begitu. Orang aduh ya sudah, ini orangnya enggak ada. A'udhu. Artinya apa? Ya sudah belajar, ngaudu aja lah. A'udhu, dal pakai za. Za beda dengan dal. Gitu ya. Nah, walau dodan, biarpun itu dot, diganti di doin dengan go. Nah ini sudah, ini hampir sama. Angkodo. Nah, Bapak Gudul bisa begitu. Coba lihat gurunya lagi. Apa banyak mas yang dituduh lagi pakai penjalinan gemeter. Kok hancur ini. Coba kamu. Angkodo. Itu bukan mulutmu tapi kepalamu yang baca. Oh, ini. Angqadharrah wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran wa inna ma'al aw lahna. Nah ini majing p. Awlahana atau pilu, paham pilu? Bindeng. Sapa wong lahnan, lawan pilu temenanan. Kang wahaken yughayyirul makna, kang wahaken makna. Ing maknane apa terhadap maknanya bisa merubah maknanya. Fatihah. Kakasrotain, kayak mengkasrohkan taknya lafaz an'am. Asalnya an'am tadi dibaca an'amti alaiha. Au dhammiha atau domahnya lafaz an'am tu.
wa kasrin kafin iyyaka la dhammiha, dan mengasrokan kafnya lafaz iyyaka dibaca iyyaki. La dhammiha, tidak mendomahkan kaf. Nah, fa innahu la yughayyiru makna, tidak merubah makna. Fa inna ta'ammadan, maka jika sengaja, ta'ammadan, bagi orang yang begitu-begitu itu bisa membatalkan, itu haram hukumnya. Tetapi karena memang tidak mengerti, begitu, tidak apa-apa. Bagi orang yang tidak mengerti, tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang mengerti itu bisa merubah makna. Apa? Walaupun tidak merubah makna, tapi sengaja. Jadi tadi yang pertama itu aja yang penting ya. Tidak masalah, di dalam masalah kita bermakmum. Ada kita tertinggal kepada imam, yang ditanggung itu adalah semua yang sempurna adalah imam makmum muafiq. Jadi kalau makmum masbuk, begitu imam sudah selesai Fatihahnya, kita datang cukup imam masbuk. Begitu kita baca Fatihah belum selesai, imam sudah ruku. Nah, waktu ruku itu baru kalau kita masih bisa kesampaian tidak apa-apa. Tetapi tetap sebaiknya sudah ikut ruku aja. Karena Fatihahnya sudah ditanggung oleh, tetapi tidak sesempurna dengan makmum muafiq begitu. Walaupun ditanggung dengan tadi orang yang gerakannya lambat atau berdesak-desakan gitu. Jadi banyak betul. Nah, ini ada ini permasalahan. Khilaf bainal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Perbedaan antara ulama-ulama mutaqaddimin yang dulu dengan mutaakhirin. Fil hamdulillah. Fil hamdulillah, di dalam lafaz alhamdu ini dulu ada yang bacanya alhamdu. Sampai sekarang pun masih nempel. Cuma kalau sekarang beda. Sudah ada tatanan makhrajul huruf, sudah ditata gitu. Cuma tidak mau belajar. Boleh, tapi tidak sempurna begitu. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah, masih banyak itu alhamdulillah, masih banyak. Mas Bapak mentradisi sudah. Alhamdulillah, ya asalnya begitu tulisannya dipakai Latin itu alhamdulillah, pakainya ha. Coba dibahas betul-betul di sini. Yang betul pembahasannya Fatihah aja nih mungkin aja. Nah, ini bagi orang yang sholat ya barangkali, tapi sholat kita udah setidaknya hafal surat lah, setidaknya kulhu hafal. Ini kalau sama sekali tidak hafal, baik only Fatihah, maca Fatihah 2 kali itu boleh, tapi yang satu bukan yang wajib. Bukan rukunya sholat, tetapi niat baca surat yang dibaca Fatihah lagi. Tidak apa-apa kamu imam biar geger. Walau doli balik maning Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makmum ya.
Karena yang tidak tahu hukumnya beribet pasti. Lu kok Fatihah lagi? Yang dibilang ngomong, akhirnya bingung ya. Karena nggak tahu hukum begitu. Jadi tidak apa-apa begitu. Tapi ya jangan coba-coba lah. Cari yang umum saja, bikin bingung. Ya. Syayakhuna fi sar'il minhas bil butlani, dengan batal di dalam wa fihima illa in ta'addara alaihi. Ucap iya kok dibaca kap ya ora Mas. Ana sih sampe batal apa? Kalau orang itu tidak belajar, kop dibaca kap. Anak kop, coba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Ada kopnya kah di Fatihah? Ya, kapnya diganti, kapnya diganti kop. Nah, apa rasa kop ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa dua huruf yang tidak masuk dalam Fatihah ya? Ya orang. Sudah, berdiri saja sudah begitu. Nah. Sampai belajar makhraj kan belajar makhraj baik ya. Kita mau selesaikan rukun yang keempat ini. Masih panjang betul ya. Jadi penjabarannya luas di Fathul Mu'in ini. Kalau gitu ya cukup Fatihah aja begitu ya. Tapi untuk mendapat pengalaman tidak apa-apa lah. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus far'un ini cabang-cabang tambahan. Lau syakka fi asnanil fatihati hal basmalah. Ada cabang. Jika mang-mang ragu-ragu, syak ragu-ragu. Sapa musolli bagi orang yang sholat fi asna'i di dalam tengah-tengahnya Fatihah hal basmalah, baca basmalah siapa orang, apakah baca basmalah apa belum begitu. Fa'atammaha, lalu menyempurnakan bagi orang itu Fatihahnya, terhadap Fatihahnya. Tsumma dzakara, lalu ingat bagi orang yang tadi bahwa sungguhnya orang itu sudah membaca
Maka baleni a'adda basmalat a'adda kullaha, maka mengulang bagi orang yang ragu tadi. Dan begini, membaca Fatihah bisa juga terjadi. Bisa juga terjadi kalau memang ya namanya orang lupa gitu. Nyampe di tengah-tengah tadi bismillah apa belum gitu. Oh, sampai dibahas, ya di sini sampai dibahas begitu. Maka mengulang baca Fatihahnya mengulang dari bismillah. Mau langsung ke rukun yang kelimanya ini. Tapi sini masih membaca Fatihah terus, masih membahas Fatihah. Wah, panjang betul. Wasuna lan disunahkan, wakila yajibu dan ucapaken wajib baca taharrumi di dalam sesudahnya takbiratul ihram, di fardhi aw nafli dengan sholat fardu atau sholat sunnah, dibaca surat Fatihah. Ma ada sholat selaginya panjang betul, baik kita selesaikan ya ini. Dan sunnah setiap ayat itu berhenti ya. Disunahkan setiap membaca surat Fatihah kalau bisa jangan diwaspadkan, jangan dilangsungkan, kan biasanya ada Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Kalau mau dilangsungkan itu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Barangkali biasanya sholat tarawih begitu. Tapi sunnah Nabi setiap ayat berhenti. Ya, jelas. Ada litibai karena kita mengikuti dengan sunnah-sunnahnya Nabi begitu. Allah ya khofa ala an'amta alaihim. Berhenti. Terus di ayat suratul ladzina an'amta alaihim ghairil. Nah itu kan bisa jangan berhenti walaupun di situ ada waqaf di situ. Tapi waqafnya waqaf adamul waqfi, tidak berhenti. Itu kalau napasnya kuat sebaiknya dilanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Lanjut. Tapi kebanyakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu ada waqaf. Tapi kalau mampu napasnya dilanjutkan. Kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa begitu. Di sini makruh hukumnya. Di pembahasan Fatihah aja coba sampai berapa bait belum selesai ya.
makmum sunnah, makmum makruh membaca Fatihahnya jahar. Tidak boleh bila sekiranya terdengar oleh telinga kita sendiri. Tapi kalau paham tetangga ya nggak ada suara sama sekali. Tapi biasanya sama orang-orang kita biasanya begitu. Kadang-kadang berlebihan. Kiranya mendengarkan telinga sendiri aja cukuplah. Faidah. Ini ada faidah. Yusan musaktatu disunahkan. Apa meneng latifatu biqadri subhanallah baina amin wa surati. Nah, ini sunnah. Antara kira-kira membaca subhanallah disunahkan diam yang sebentar dengan kadar kira-kira membaca lafaz subhanallah. Diam di mana? Baina amin wa surati. Amin. Diam dulu sekadar lafaz subhanallah. Jadi tatarul gitu. Ya ini sunnah begini. Amin, bismillah, nyambung biasanya begitu. Jadi disunahkan diam sebentar setelah sekadar lafaz subhanallah baru lanjut surat. Terus begitu. Wa baina akhiriha wa takbiratir. Sampai selesai surat dengan ruku pun begitu. Jangan surat belum selesai watini apa wajhu awalnya apa kulhulab sih enak bagus 10 aja ya. Namanya itu walam yakullahu kufuwan ahad Allahu akbar kan begitu. Ada enggak begitu? Ada. Biasanya begitu refleks. Gitu. Sunnahnya setiap bacaan, setiap gerakan berhenti sebentar. Antara selesai surat di akhir dengan ruku itu berhenti dulu. Ada sakta. Nah, itulah namanya penjiwaan sholat di situ dijiwai. Kalau di situ ada yang disunahkan berarti ada sesuatu di antara yang disunahkan itu. Ya apa baca surat aja apa aja yang pokoknya tapi yang gampang maknanya yang hafal baca tabat. Apapun kalau hafal maknanya. Kalau nggak hafal ya yang penting apa yang fasihnya aja. Tabat yada abi lahabi wa tab dan wa tab ma auna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naram hamalatul hadur fi jidiha hablum mim masad. Nah itu mim masad dengan ruku mim masad. Allah. Jadi selesai mim masad kita menjiwai Al-Qur'an tilawah maknanya apa. Setelah itu baru ruku. Jadi tartil di dalam sunnah-sunnahnya sholat. Dan sunnah-sunnah inilah yang menyelani di antara dua rukun. Makanya bahkan ada tumanina yang diwajibkan di antara gerakan dan gerakan. Kalau di antara bacaan hukumnya sunnah. Fatihah namanya alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti sebentar. Nah, itu begitu. Ar-Rah cuma kapan selesainya kan begitu atau yang di belakang. Maliki yaumiddin. Iya, waduh, umat ya ayat di belakang begitu. Padahal sunnah begitu. Cari imam yang begitu ya, Bin.
satu nafas kalau satu nafas. Iya, satu nafas ini makanya satu, ya itu sekali nafas itu satu nafas sebutnya. Itu subhanallah, itu maknanya subhanallah itu. Kalau orang paham nanti kalau sudah diajarkan. Nafas itu menyerahnya lafaz itu sesungguhnya. Sadar begitu itu apa subhanallah. Tapi nololohnya jangan kelamaan, kalau lohnya sebanyak subhanallah. Ya itu aja, jangan sampai subhanallah. Ya, itu ya kayaknya 3 nafasan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mana sana nafasan? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Pada nikmat kalau kita sama-sama menjiwai begitu, makmumnya begitu, imamnya apalagi enak begitu. Tapi kadang-kadang begitu. Aduh, bosnya begitu. Ya Allah, ya Rasulullah, wallahu ta'ala sama selesai bing leceng ya. Aduh, apel ya, Pak. Ya, bisa. Nah, gitu aja lah. Nanti rukun yang selanjutnya kalau Selasa akan datang begitu aja. Ayo kita bareng-bareng apel. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebihnya begitu aja, mudah-mudahan. Jadi tambahnya fikih begitu sudah. Penambahan-penambahannya ya tidak seberat ilmu yang batiniah begitu. Ini syariat begitu. Yang penting sudah tahu ya begitu sudah. Juga ada sebaiknya ada niat ta'alam, belajar, taklim, makhrajul huruf dipelajari sebaik mungkin. Kalau sudah belajar ya itulah sudah segitu itu memang begitu. Kalau sudah belajar kemampuannya ya itu, karena sudah ikhtiar untuk menghilangkan kewajiban itu, tidak menghilangkan tuntutan kewajiban. Jadi belajar. Kan banyak yang membedakan antara dal dengan dod di saat tasdid itu jarang gitu. Kayak hampir sama ya dod ya dal. Antara ta dengan to ya hampir sama. Bacalah ya, mudah-mudahan fikih yang begini-begini bisa menambah. Karena tadi ada sunnah-sunnah yang nyelani dalam setiap gerakan, setiap bacaan, marilah kita tinggal dijiwai aja begitu. Ditambah dengan ilmu-ilmu hakikatnya, tasawufnya supaya mengenal apa sih makna di dalam syakhtah itu. Nah itulah urusan ilmu selain daripada syariat, cari fikih. Untuk mengenali itu kita lari ke tasawuf, ke hakikat, baru mengenal makna itu. Jadi tidak sembarang, semuanya mengandung isyarat. Ada apa dengan Nabi ketika baca surat Kober? Seperti sejenak. Supaya dirasakan begitu, dipraktekkan. Tujuannya menjiwai tadabbur dari apa yang kita baca, supaya jangan seperti burung berkicau itu. Asal berkata tidak mengenal maknanya begitu. Itu ajalah, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.